يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Ilmu kodok. Ya, kodok ini makhluk yang unik. Termasuk bala tentaranya Allah yang digunakan untuk membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga kodok itu ahli paduan suara. Nah, ini mirip. Ini mirip barusan. Gimana? Nah, coba. Kong gitu. Siapa yang ahli nirukan suara kodok kalau lagi paduan suara? Hah? Kung. Nah, terus setelah sekian lama kalau kita di sawah gitu ya, ada suara gitu ya. Terus tiba-tiba sunyi senyap. Apa yang terjadi ketika sunyi senyap itu? Konon, menurut riwayat yang saya juga nggak tahu pembuktiannya ya. Tapi katanya ini, menurut kerajaan kodok. Jadi ketika kodok itu kok ada satu yang mandek dia. Kenapa? Nadanya nggak serasi. Lah yang nadanya nggak serasi itu dikejar sama temennya, dikoploki dia. Kurang ajar, merusak suara gitu. Maka sunyi. Nah terus baru tarik suara lah lagi. Kalau ada satu yang dikeroyok sama kodok yang lain. Jadi kodok itu ahli paduan suara. Nabi kita Muhammad SAW ngajari umatnya. Jangan sampai kita ini jadi umat yang kalah sama kodok. Kita ini loh. Kalau sholat, itu ada aturan, siapa yang aminnya makmum bareng dengan aminnya imam, dan bareng dengan aminnya malaikat, semua dosanya diampuni Allah Ta'ala. Enak ya? Makanya kalau habis sholat ada yang aminnya nyeleneh, ya ilekno. Waladhdallin. Harusnya kan jeda sebentar, ya kan? Terus amin. Saya itu paling rodok ya enggak sholatnya jadi kacau. Kalau saya belakang saya udah amin. Kita baru di belakang ada amin. Paham ya? Tapi ya coba keroyok. Ini Islam itu detil gitu loh ya, detil. Jadi amin aja harus kompak, softnya harus rapat, softnya harus lurus ya. Kecuali kemarin kita lagi pandemi ya, ada aturan yang disesuaikan. Tapi kalau normalnya softnya lurus, harus rapat, harus. Terus aminnya bareng. Sering enggak kamu lagi sholat? Waladhdallin. Yang lain amin. Ada yang begitu. Nadanya berbeda sendiri. Ini termasuk melanggar etika kodok. Kodok aja marah ya. Maka kita kalau ngingetkan boleh diajarin temennya. Ini
kalau sholat aminnya harus serempak. Kekompakan berjamaah dalam amin menyebabkan seluruh jamaah ikut sholat diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah ngajarkan, hei umat Islam yang kompak. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Ikuti imam, sesuaikan kanan dan kiri. Empati, simpati, itu semua dalam sholat ada semua. Sudah ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Super terakhir. Nah ini Lailatul Qadarnya tanggal berapa ya? Malam ganjil katanya ya. Nah malam ganjilnya khilaf ulama. Menurut pemerintah ini malam ganjil. Ya, malam 15. Betul. Nah menurut yang lain ada yang ini malam genap. Betul. Kalau di Saudi ini malam genap, malam 16 di Saudi sana. Di Indonesia menurut pemerintah RI malam 15. Nanti di negara lain ada yang juga mungkin malam 16. Jadi ada malam ini ada malam genap, ada malam ganjil. Terus Lailatul Qadarnya kapan? Ayo. Makanya jangan menganggap malam genap itu tidak terjadi Lailatul Qadar. Karena bisa jadi Lailatul Qadarnya itu jadinya malam genap di tempatmu. Padahal menurut ilmu Allah itu malam ganjil. Jadi ganjilnya itu ganjil menurut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ilmunya Allah nggak mungkin keliru. Nah ilmumu sering, makanya tiap hari cari Lailatul Qadar. Jangan kamu salahkan yang lain. Ya, genku ganjil, Lailatul Qadar, genmu genep gak ono gitu ya. Gantian yang satu, oh ini pas saya ganjil, sekarang Lailatul Qadar, kamu lagi genep ngapain kamu sholat malam Lailatul Qadar, enggak ono, ada di ganjil gitu ya. Kalau terjadi khilaf gini kan repot nanti, nentukan Lailatul Qadar berdasarkan itu. Maka Lailatul Qadar itu dicari di malam-malam, setiap malam bulan suci Ramadan. Cari Lailatul Qadar. Nah siapa yang dapat Lailatul Qadar? 1, orang yang enggak durhaka sama orang tua. 2, orang yang tidak memutuskan tali silaturahim. 3, ya orang yang sholat, orang yang puasa. 4, orang yang sholat isyaknya selalu berjamaah sama Ramadan. Jadi yang sama Ramadan itu sholat isyaknya selalu berjamaah, itu dipastikan mendapat Lailatul Qadar, tahu maupun enggak tahu. Ya. Selanjutnya, orang yang kumpul sama yang dapat Lailatul Qadar. Nah ini yang paling enak ini ya. Di satu tempat kok kita sebetulnya nggak layak dapat, tapi di situ kok ada yang dapat, ketularan kita. Ya, dapat juga Lailatul Qadar berkat kumpul sama yang dapat Lailatul Qadar. Selanjutnya, ya, paling enak itu kalau kita dikasih tahu sama orang-orang soleh gitu ya. Ini malam Lailatul Qadar. Nah orang-orang soleh itu ngasih tahu Lailatul Qadar itu diperkirakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain tiap malam kita cari Lailatul Qadar, berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, malam 19 Ramadan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, itu malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil. Lebih di tempat saya ganjil, tapi tetangga saya itu genap. Ya gimana? Ya ganjil menurut hitungannya masing-masing. Dicari. Ya, dicari. Nah, kemudian siapa lagi yang dapat Lailatul Qadar? Orang yang enggak maksiat. Ya itu abad yang langsung. Mandek. Waduh. Lah aku cik nonton film gitu. Saya bisa nonton drama gitu. Gimana ini? Saya masih lihat aurat yang terbuka gimana. Makanya kita kumpul-kumpul sama yang kira-kira dapat Lailatul Qadar. Yang jelas insya Allah untuk Lailatul Qadar insya Allah ya. Menurut perkiraan cuaca. Nah itu kan yang sholat di masjid. Perkiraan ya. Kecuali yang berhalangan misalnya supir truk, supir bis mengantarkan banyak paket, banyak manusia ngasih manfaat orang. Itu ya insya Allah ya untuk Lailatul Qadar. Kalau niatnya pengen juga dapat Lailatul Qadar. Dokter yang tugas di rumah sakit ya insya Allah dapat Lailatul Qadar. Perawat yang ngurus rumah sakit ya insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kita ini lagi nggak tugas, sama-sama free bebas gini. Kira-kira yang paling pas Lailatul Qadar kalau turun di mana? Dalam sabda Nabi dulu ketika sahabat lagi sujud di masjid.
kemudian tanahnya basah habis hujan. Artinya Lailatul Qadarnya itu orang-orang yang di masjid entuk itu. Makanya kalau kita pengen dapat, ya yang sering sobo masjid. Tapi Imam Nawawi dapat Lailatul Qadar di rumah. Imam Nawawi masih umur 7 tahun, malam 27 Ramadan, 7 atau 10 tahun tuh. Bangunkan seisi rumah, ayah ini kok rumahnya terang benderang padahal nggak ada lampunya. Ayahnya lagi tidur dibangunkan sama anaknya. Jadi ayahnya dapat Lailatul Qadar berkat siapa? Anaknya. Ya, seperti itu. Ini memang namanya juga malam rahasia itu. Story. Ciri-cirinya ya, mau ciri-cirinya. Oh, saya kan belajar ilmunya. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu hatinya tiba-tiba lembut selembut-lembutnya. Hatinya selembut-lembutnya, jadi terus dia mudah nangis gitu. Mudah terharu, yang mudah terharu di saat itu. Karena siapa dapat Lailatul Qadar itu dijabat tangan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, siapa yang dapat salaman malaikat Jibril, selamat kamu dapat Lailatul Qadar itu. Itu hatinya langsung berubah jadi lembut, jadi bersih. Terus mudah terenyuh. Nah ini mbak-mbak di belakang, aku banget itu. Nanti dulu mbak, ya bukan terenyuh gara-gara ya. Ini artinya nggak ada gara-gara. Tiba-tiba hatinya lembut. Nah ini yang dapat Lailatul Qadar. Insya Allah kita semua dapat ya. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Pemirsa. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Carilah malam Lailatul Qadar di setiap malam selama Ramadan, karena terkadang malam Lailatul Qadar turun di malam genap. Malam genap menurut hitungan kita, namun itu malam ganjil menurut ilmunya Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan, meniru dan mempraktekkan dari apa yang telah disampaikan oleh Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus. Semoga segala hajat baik kita segera diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala ma'alafiyah wal lutuf. Semoga oleh Allah Ta'ala semua usaha kita diberikan keberkahan, diberikan kesuksesan, baik dunia maupun akhirat. Dan semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.